Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 14 November jam 2:36 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat-sangat menarik, simple tapi layak untuk kita pelajarin. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita menuju ke papan tulis. Nah, saya ingin memainkan imajinasi dari teman-teman semuanya. Seandainya teman-teman adalah seekor singa, ya, wah, ya singa, ya, raja hutan. Pertanyaannya adalah sederhana, mana skenario yang Anda inginkan dalam menjalani hidup sebagai singa? Nomor 1 adalah Anda tinggal di alam bebas. Nomor 2, Anda tinggal di kebun binatang. Nah, ini dia ya. Simple, sederhana. Seandainya Anda adalah seekor singa, seandainya. Ya, dan kemudian Anda bisa memilih nih. Manakah kehidupan yang mau Anda pilih? Nomor 1, kehidupan di alam liar. Nomor 2, kehidupan di kebun binatang. Oke. Nah, sebelum Anda memilih, saya kasih dulu beberapa clue ya, beberapa clue. Kalau kita tinggal di kebun binatang, ya kita mulai dari kebun binatang ya. Ada semuanya pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita mulai dari sisi positifnya. Ya. Apa yang menarik di kebun binatang? Oh, Pak, di sini makan dan minum terjamin, betul? Makan, minum terjamin. Gak akan kekurangan makan dan minum. Oh, yes. Bukankah kebutuhan hidup kebutuhan mendasar semua makhluk hidup adalah makan dan minum? Kalau makan dan minum ini semuanya terjamin, maka wah, what a life ya. Ini hidup yang luar biasa. Lalu kemudian apa lagi? Apalagi sisi positifnya? Sisi positifnya adalah tidak perlu berburu, betul. Anda dapatkan makan minum, tidak perlu berburu. Ya, Anda mendapatkan makan dan minum, ini saya gini aja ya. Langsung tersedia di depan, tidak perlu berburu. Ya, sementara kalau di wild tentu saja ya ini adalah sebagian sisi negatifnya. Ya, tidak ada jaminan. Ya, ini kita ngomong jaminan ya, jaminan. Ya, ini juga sama. Tidak ada jaminan untuk makan dan minum. Saya percepat gini aja ya. Oke. Nah, lalu kemudian di hutan tentu saja ini ada sisi negatifnya juga, yaitu Anda harus berburu. Ya, harus berburu ya. Ini saya kasih silang aja biar lebih cepat. Apa lagi? Tidak perlu berburu, jaminan makan minum, lalu kemudian tidak ada pemangsa, betul. Tidak ada persaingan, ya persaingan dalam arti kalau misalkan kamu singa, ya mungkin ada singa lain atau mungkin ada predator lain yang berebut makanan misalkan. Ya misalkan kamu habis berburu kijang, ya rusa. Lalu kemudian ketika kamu makan, datanglah sekelompok serigala. Wah, kita harus bertarung dengan serigala itu. Kalau di kebun binatang nggak ada persaingan, ya sementara di kehidupan luar, ada persaingan, jangan khawatir, nggak enak, ya. Nah, terus apa lagi? Tidak perlu gerak, ya. Maksudnya tidak perlu berburu, ya. Ini di sini juga kamu nggak gerak pun, duduk-duduk santai, makanan udah datang, ya. Jadi tidak perlu banyak bergerak, ya. Tidak perlu bergerak. Oke? Di sini nggak ada harus bergerak. Lalu kemudian tidak pernah merasakan lapar, ya. Jaminan makan dan minum berarti tidak pernah merasakan lapar. Nah, tidak ada lapar ataupun haus. Nggak ada ceritanya nggak makan 3 minggu, nggak ada. Ya kalau sementara di sini, buru-buru lu ya, setiap hari makan. Untung-untung ya, di sini nggak ada. Apalagi di kehidupan liar tidak ada persaingan, tidak ada pemangsa, ya. Terus kemudian tidak ada kata gagal, teman-teman. Ya, tidak ada gagal. Karena gini, kalau kita di alam liar ya, ngejar rusa sebagai apa namanya? Sebagai harimau atau sebagai singa. Kan kadang-kadang bisa aja kita udah lari sekuat-kuatnya, ternyata gak berhasil. Ya, harus pakai strategi ini, strategi itu pun belum tentu berhasil, teman-teman. Belum tentu. Ya,
Sementara di kebun binatang tidak ada kata gagal, tidak ada. Nggak perlu berburu. Tinggal duduk diam, makan 3 kali sehari, betul? 3 kali sehari atau 4 kali sehari, nggak tahu lah ya. Makanan terjamin. Lalu kemudian apa lagi? Gizinya terpenuhi, teman-teman. Jaminan gizi. Wah, di sini ada bukan cuma gizi, kesehatan juga terpenuhi. Gigi sakit, vitaminnya apa? Semua ada dokternya. Ya, kamu badannya luka, ya sudah ada dokter hewan yang bisa memberikan kamu obat ya. Jadi gizi, kesehatan, obat, vitamin dan segala macam tersedia. Sementara di alam ini nggak ada ya. Kamu terluka ya terluka aja. Ya, Oke? Enak ya? Nah, oke. Sekarang kita lihat ini kita lihat sisi positifnya ini. Nah, sekarang tentu saja nggak ada yang sempurna 100%. Ya, pasti ada sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Siapa yo? Sisi negatifnya apa? Ya, sisi negatifnya adalah ya, betul. Ruangannya sempit. Ruang gerak kamu sempit. Ya, sementara di sini, ya kita ngomong sekarang sisi positifnya. Ya, ruang gerak saya luas. Coba lihat, Anda lihat singa yang ada di hutan. Ya, kerjanya cuma mondar-mandir. Nggak tahu mau kerjain apa, betul? Ya, nggak tahu mau kerjain apa, betul. Boring. Karena hidup terlalu simple. Ya, hidup yang simple ini bisa jadi positif di sini, bisa juga jadi negatif. Di sini hidupnya sangat simple. Ya, sementara di sini hidupnya ruwet. Tapi balik lagi, hidup yang simple bisa jadi di sini hidup yang simple menjadi suatu hal yang negatif karena akan menimbulkan suatu hal yang boring. Nggak ada tantangan, nggak ada growth, betul? Tidak ada growth. Tidak ada growth. Ya setiap hari ya pagi ketemu malam, malam ketemu pagi ya gini terus, betul ya? Sementara di sini, wah tentu saja ada growth ya. Betul? Tidak ada freedom, betul sekali. Ya kamu ruangannya sempit di sini. Ya kamu tidak bisa kemana-mana, cuma ruangmu cuma muter itu terus ya. Tidak ada freedom, kamu under control. Kamu harus mengikuti apa yang dimau oleh tuanmu, ya. Dan kamu depend too much pada tuanmu. Kalau tuanmu nggak kasih kamu makan, ya kamu jadi mati. Ya itu tidak ada di sini. Di sini kamu punya freedom, kamu punya kebebasan. Ya di sini tidak ada yang mengontrol, sampai mengontrol kamu nggak ada. Mau makan boleh, nggak makan ya boleh. Ya sementara di sini kalau kamu nggak bisa makan, langsung dokter datang suntik kamu kasih vitamin ya supaya meningkat nafsu makan, betul? Ya. Nah, oke. Kita cuma bahas sebagian kecil aja, ya, enggak banyak. Oke, nah sekarang kita lanjutkan materi kita adalah ya. Nah, sekarang kalau saya tanya pada teman-teman, sudah saya kasih informasi seperti ini, ya. Balik lagi ke pertanyaan di awal. Kalau teman-teman sebagai singa di sini, pilih kehidupan yang mana? Kehidupan yang di alam bebas dengan segala plus minusnya, atau kehidupan di kebun binatang dengan segala plus minusnya? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, apapun pilihan ya, apapun pilihan dari teman-teman semuanya di sini, ini semuanya punya satu kesamaan. Ya, kita tidak bicara mana yang benar, mana yang salah. Ada orang yang suka tinggal di wild karena yang menjadi value-nya dia adalah freedom. Saya mau freedom, nggak apa-apa saya nggak makan, tapi saya freedom. Dan itulah prinsip dari kehidupan adalah freedom itu sendiri. Betul? Tapi ada juga orang mengatakan, enggak kok, saya nggak mau freedom, saya mau safety. Ya, saya mau safety. Nggak apa-apa, gue nggak punya kebebasan, tapi yang penting gue bisa makan setiap hari, terjamin, semuanya pasti, ya meskipun gue tidak punya freedom. Ya, kalau misalkan kita di dalam dunia manusia, ya mungkin ini dalam hal cari uang, mungkin ini seperti berbisnis misalkan. Ini mungkin jadi pegawai, ya misalkan ya contoh ya hampir mirip. Ya berbisnis juga sama, nggak ada yang memastikan bahwa bisnis kamu pasti untung, nggak ada. Ya kita semua berjuang, bisnis bermain-main dengan resiko, nggak ada kata kepastian. Satunya kepastian itu ya ketidakpastian itu sendiri. Berbeda dengan pegawai, kalau pegawai pasti kamu ya perusahaan untuk nggak untung ya kamu setiap bulan pasti dapat gaji. Ya. Lalu kemudian kita tanya, mana yang lebih baik? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Balik lagi. Kita tidak bisa mengatakan, oh bisnis lebih baik, oh pegawai lebih baik. Tetap nggak bisa, teman-teman. Tapi yang kita ketahui bahwa ini adalah dua dunia yang berbeda. Betul? Ya. Jadi, sekali lagi, pilihan setiap orang itu
tergantung dari value-nya dia apa. Dan setiap orang punya value masing-masing. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang, saya pro bisnis, berarti orang yang pegawai itu goblok. Nggak bisa. Sama juga, saya pro pegawai, berarti yang berbisnis itu kurang pintar, misalkan seperti itu. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Jadi semua orang itu punya value-nya masing-masing. Ya, karena semuanya ini punya satu kesamaan, yaitu plus dan minus, plus dan minus. Nggak bisa kamu mengatakan bisnis lebih mulia daripada pegawai. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisnis satu-satunya jalan untuk menjadi kaya raya. Nggak bisa. Ada kok juga orang jadi pegawai kaya raya, ya bisa. Ya bisa juga. Bukan berarti nggak bisa. Ya, daripada kita berhalusinasi, kita bermental pegawai, tapi berhalusinasi kepengen punya bisnis karena ikut-ikutan, malah kamu jadi bapak belur. Ya, kalau memang kita lebih suka jadi pegawai, ya nggak apa-apa, jadilah pegawai. Dan jadi pegawai itu juga mulia. Bukan berarti jadi pegawai itu lebih hina daripada menjadi bisnismen. Enggak, salah. Kenapa? Karena keduanya ini punya plus minusnya masing-masing. Nggak ada satu pilihan yang sempurna sekali bahwa bisnis lebih bagus daripada pegawai. Nggak ada, teman-teman. Tidak ada. Oke? Nah, saya lanjutkan ya, teman-teman. Lanjutkan dengan segala plus minusnya. Kita lihat, kita masuk lagi ke dalam materi yang kita lebih dalam lagi. Kita dalemin lagi. Nah, sekarang kita lihat. Apa persamaan dari pilihan 1 dan pilihan 2? Persamaannya apa? Betul sekali. Ya. Mau kamu pilih 1 atau pilih 2, semuanya itu nggak akan bisa lepas dari tantangan. Kita sebut tantangan sebagai bahasa yang positif karena sebenarnya, ya mungkin kalau kita pakai bahasa negatif agar teman-teman bisa paham, ya ini kita sebut sebagai problem. Betul nggak? Bisa nggak kamu lepas dari problem? Nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi ke dalam kehidupan liar dan kehidupan di dalam zoo. Ya. Kalau kamu tanya, pikiran kita lebih doyan yang mana? Yes, pikiran doyan yang ini. Karena itu yang menciptakan zoo adalah mind, pikiran. Ya. Jadi mind kalau misalkan disuruh pilih yang mana? Pasti pilih yang ini. Kenapa? Karena di sini semuanya predictable. Sedangkan yang di wild ini semuanya unpredictable. Pikiran gak suka satu hal yang tidak dia ketahui. Pikiran tidak suka satu hal yang unknown territory. Itu gak suka. Bagi dia, begitu kita masuk unknown territory, itu sudah merasa tidak safety. Merasa itu ada bahaya. Setiap saat kita bisa mati. Ya, betul. Ya, pikiran. Jadi kalau kamu ingin merasakan keindahan dari kehidupan alam liar, maka kamu harus mencernanya dalam kondisi yang no mind. Betul sekali. Ya, tetapi balik lagi. Kalau kita tanya nih sekarang ya, singa yang hidup di zoo dengan singa yang hidup di alam liar, mana yang hidupnya lebih natural? Ya, betul sekali. Ya, renungkan pertanyaan ini. Singa yang hidup di alam liar dengan singa yang tinggal di zoo, mana yang lebih natural hidupnya dia? Yang ada di alam bebas. Padahal kalau kita lihat tadi, kalau kita cerna, alam bebas ini punya banyak disadvantage, punya banyak ketidaknyamanan dibandingkan dengan yang ada di zoo. Ya, sehingga orang kalau kita pakai pikiran kita untuk menganalisis ini, lalu kemudian kita berpikir, ngapain gue hidup di alam bebas? Tapi kamu hidup di zoo itu menentang hidup itu sendiri. Dia tidak natural, teman-teman. Ini unnatural. Jadi pikiran ketika mulai cawe-cawe dengan kehidupan ini, maka dia akan membuat satu hal yang natural menjadi unnatural. Paham? Itulah sebabnya kenapa hewan di luaran, ya, yang wild, yang hidupnya katanya nggak enak, yang ada ancaman bisa mati setiap saat, yang bisa lapar atau haus, menahan lapar dan haus dalam jangka waktu panjang, yang berburu belum tentu bisa dapat, yang belum tentu setiap hari bisa makan, yang nggak enak banget, kena hujan, kena ini, tidak punya dokter, tidak punya obat, dan segala macam, ternyata itu hidup lebih natural. Paham maksud saya? Ya, ini lebih natural. Jadi kalau ada yang ada di dalam zoo, ya Anda lihat, masing-masing punya challenge. Di sini punya challenge. Ya, ini ada challenge-nya. Di sini seolah-olah seperti pikiran mau menghilangkan challenge, tapi sebenarnya di dalam zoo challenge-nya juga ada. Jadi kamu mau mencoba untuk menghilangkan segala sesuatu yang jelek, ya. Kalau kita lihat yang natural ini, misalkan ada hal yang jelek yang tidak disukai oleh pikiran kita, yang anggap ini bahwa wah ini seandainya ini bisa gua ganti menjadi satu hal yang positif, ya. Seolah-olah ini seperti
ini adalah challenge bagi orang yang bagi binatang yang tinggal di natural. Kalau kita pindahkan ini menuju ke sini, seolah-olah ini menjadi keuntungan, ya. Seolah-olah ini menjadi satu keuntungan. Ini kan tujuannya kita berpikir, wah mungkin kalau challenge ini udah hilang, maka challenge yang tadinya penghambat bisa menjadi keberuntungan, maka kemudian nggak ada challenge lagi. Nggak mungkin. Challenge ini berubah. Ya, kamu menghilangkan challenge yang di sini, maka challenge itu akan berubah menjadi hal yang lain. Karena pada dasarnya, hidup ini nggak akan mungkin bisa lepas dari namanya challenge. Kamu mau coba tutup challenge yang ini, dia akan berubah bentuk menjadi challenge yang lain. Ya, kalau nggak percaya, coba lihat. Mungkin kamu bisa makan. Betul ya, coba kita lihat. Hewan yang ada di hutan bisa makan, enak, santai, nggak usah ngapa-ngapain, makanan datang sendiri. Betul? Ya, nggak usah berburu, makanan datang sendiri. Ada dokter, ada apa segala macam. Oke, ada challenge nggak? Ada. Challenge-nya apa? Boring. Stres. Loh, kok bisa? Depresi. Betul? Ya, terus kemudian penyakit. Penyakitnya tuh hampir mirip kayak manusia, aneh-aneh. Sudah macan bisa kena stroke, bisa kena kencing manis, bisa kena darah tinggi, segala macam. Kenapa? Karena kamu menentang alam. Bayangkan, macan di alam sana, dia perlu namanya puasa. Betul ya? Sekarang dia nggak pernah puasa. Makan 1 hari 4 kali, 5 kali. Makanan terjaga. Ya bahkan semuanya gizi sudah diatur segala macam. Maka yang terjadi adalah tubuh kamu tidak pernah merasakan kekurangan. Sekarang justru malah jadi penyakit. Ya, di tengah sakitnya kita berburu nggak kena, badan kita jadi tumbuh secara optimum. Sekarang kita nggak usah berburu, duduk-duduk nonton Netflix, boom, makanan datang. Apa yang terjadi? Muncul penyakit obesitas. Ya, mana ada macan di alam bebas kena penyakit obesitas? Nggak ada, karena gerak aktif, karena ada puasa. Sementara di tempat di zoo, bagaimana mau gerak, orang tempatnya aja terbatas. Gimana gue mau bergerak? Ya, lalu kemudian makanannya over, tenaganya nggak dipakai, orang nggak perlu berburu. Ya, sehingga balik lagi, muncullah sekarang ini penyakit baru karena nggak ada kerjaan. Mau ngapain gue hidup cuma riwa-riwi dari tembok satu ke tembok lainnya. Dia kan hidup dalam penjara, betul? Dari sini, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, terus seperti itu. Nggak ada hidup. Itu menentang hidup. Sehingga yang dia lihat cuma tembok, lama-lama stres. Dan biasanya dia lihat padang rumput yang luas, dia dibekali mata yang tajam untuk berburu kijang, ya berburu rusa, berburu apalagi berburu tikus misalkan. Sekarang nggak dipakai itu semua, stres, banyak energi, yes, nggak kepake, energinya cuma dibuat riwa-riwi. Lama-lama apa yang terjadi? Stres. Mana ada macan depresi di tengah natural, nggak ada kan? Ya sekarang bahkan dokter gigi pun, ya, bayangin, macan bisa sakit gigi di kebun binatang. Wow. Dan itu manusia cawe-cawe. Sudah mulai ada dokter hewan untuk cawe-cawe ngobatin giginya macan. Ya, sehingga yang tadinya bisa sembuh secara natural, sekarang mulai dikasih bahan-bahan kimia. Mulai dikasih obat-obatan kimia. Sehingga macannya sekarang mematikan unsur-unsur alamiahnya dia, bakterinya. Sehingga sekarang macan itu jadi rentan, betul sekali. Kena hujan sakit, kena dingin sakit. Sementara di tempat luar, minum airnya kotor, makanannya mungkin makan daging busuk, ya terpaksa harus dimakan karena demi bertahan hidup dan segala macam. Mungkin perutnya pernah mencet, pernah apa. Di natural ini jauh lebih solid, jauh lebih kuat. Sementara di kebun binatang dia makan makanan selalu fresh, ya selalu bagus, selalu terjamin. Balik lagi, poinnya adalah Anda lihat, ketika kita berusaha untuk menghilangkan challenge ini, maka challenge ini akan berubah bentuk menjadi challenge yang lain. Karena apa? Anda lihat, dari 2 skenario ini, persamaannya cuma satu adalah, kamu mau pilih tinggal di alam bebas, maupun kamu tinggal di zoo, kamu tidak akan bisa lepas dari yang namanya challenge. Paham? Ya, jadi teman-teman, poin yang bisa kita pelajari dari video ini adalah, jangan pernah meminta sebuah skenario hidup yang bebas dari permasalahan. Gak mungkin, teman-teman. Itu gak mungkin. Dalam hidup kita, kamu akan selalu punya challenge. Ya, jangan berpikir bahwa, nanti kalau gua udah utang lunas, Pak. Sekarang saya punya financial problem, Pak. Ya, sekarang saya punya financial problem. Ya, saya punya utang banyak nih, Pak. Wah, gini. Nanti kalau gua nih udah lunas ya, Pak ya.
Ya, wah, habis banyak pasti happily ever after. Ini sekarang jadi kamu punya problem, ini kamu jadi challenge. Katakanlah kamu bisa menyelesaikan financial problem, ya kamu sudah selesai. Maka problemmu akan ada lagi di sini, jangan khawatir. Ini adalah problemmu ya. Maka di sini jangan khawatir, kamu akan punya problem baru. Mungkin sekarang kamu punya problem kesehatan, mungkin sekarang kamu punya problem keluarga, punya problem dengan teman dan segala macam. Tapi pada intinya cuma satu, bahwa kamu tidak akan lepas dari challenge. Gak akan pernah. Kamu mau modifikasi kayak apapun, semua challenge yang kamu punya sekarang ini, nanti kalau kamu sudah selesaikan itu, kamu akan dihadapkan oleh challenge baru. Sehingga dalam ajaran spiritual sekarang adalah ketika challenge ini datang dalam hidup kamu, tidak ada hal yang bisa kamu lakukan kecuali kamu menerimanya dengan tangan terbuka. Karena apa? Dia mau pergi sekarang ataupun mau pergi besok, penggantinya sudah siap datang. Betul apa betul? Ya, sekali lagi, poin utama dari video saya yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah tidak akan ada skenario hidup yang bebas dari challenge. Karena itu, kalau Anda melakukan law of attraction, Anda melakukan berdoa, melakukan manifestasi, jangan buat satu skenario yang hidupnya tidak ada challenge. Gak mungkin. Ya, sekali lagi ya, saya ulang lagi. Financial problem, kamu punya masalah dengan financial problem, seolah-olah ini adalah challenge kamu sekarang. Kamu selesai dengan financial problem, misalkan kamu punya utang 1 miliar, ya tiba-tiba sekarang kamu, entah bagaimana kamu bisa dapat uang 100 miliar misalkan ya. 100 miliar rupiah, misalkan. Maka financial problemmu selesai, lenyap. Iya, apakah challenge akan hilang? No, akan ada yang baru. Jangan khawatir. Pasti akan selalu ada. Jadi tidak ada skenario hidup yang tanpa challenge. Pembelajarannya adalah ketika challenge itu datang, ya terimalah, nggak ada satu hal yang lain. Karena tidak ada skenario yang bisa punya hidup tanpa challenge. Coba kamu sebutkan di dunia ini, ada nggak satu orang yang hidup nggak ada problem, nggak ada challenge? Nggak mungkin. Ya ada nanti kalau kamu sudah di kuburan, selama kamu masih hidup, ya akan selalu ada. Nah, kalau sekarang tidak ada skenario hidup yang bebas dari challenge, lalu kenapa kamu mesti mengusir challenge yang sekarang? Kenapa kamu masih tidak terima dengan challenge yang sedang kamu hadapi sekarang? Ya, maka orang yang mengetahui ini, menyadari ini adalah dia menerima challenge yang dia hadapi sekarang dengan lapang dada. Ketika challenge ini pergi, kita terima kasih dengan challenge yang lama, kita sambut challenge yang baru. Gitu kan? Ketika dia datang, ada challenge baru datang, kita sambut dia sebagai tamu yang menginap di hidupan kita dengan baik. Hanya itu bisa kita lakukan. Karena balik lagi, kenapa kamu menolak challenge? Karena kamu berpikir seolah-olah ada skenario hidup yang bebas challenge. Dari video ini kamu bisa belajar, kamu mau tinggal di hutan kayak, kamu mau tinggal di zoo, dua-duanya tidak bisa lepas dari challenge. Kamu mau berbisnis kayak, kamu jadi pegawai kayak, apa ada skenario tanpa challenge? Oh enak ya jadi pegawai ya, enak tiap hari terima gaji. Siapa bilang? Ada challenge-nya, ada. Enak ya jadi businessman ya, tiap hari dapat uang banyak. Siapa bilang? Ada challenge, ada. Semua orang punya challenge masing-masing. Anak-anak punya challenge-nya, sekolah. Orang tua punya challenge-nya. Pegawai punya challenge. Betul, semua orang punya challenge-nya masing-masing. Apa ada orang yang nggak punya challenge sama sekali? Nggak mungkin. Nah, dari sini kamu bisa mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa kalau tidak ada skenario dalam hidup ini yang bisa bebas dari challenge, lalu kenapa kamu masih menolak challenge yang datang dalam hidup kamu? Ya, kenapa tidak menerima aja? Menyambutnya dengan sukacita. Menganggap bahwa ketika hidup kamu punya challenge, itu adalah bagian dari hidup yang tak terpisahkan. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight. Silahkan komen-komen di bawah. Kita akan diskusi di kolom komentar. Ya, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye.